Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suwandi dalam series mata kuliah Manajemen Penjualan. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan kepribadian dan etika penjualan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah urgensi kepribadian atau personality. Ya. Jadi kepribadian atau personality secara etimologis berasal dari bahasa Latin, ya, persona atau kedok dan personare, menembus. Ya, ini secara etimologis. Kemudian kepribadian ialah corak tingkah laku sosial individu, yaitu meliputi keinginan, opini, dorongan, dan kekuatan serta perilaku-perilaku seseorang. Ini adalah definisi kepribadian menurut Brouwer. Ya, jadi kepribadian ini merupakan corak tingkah laku sosial, ya, dari individu yang berkaitan dengan keinginan, kemudian opini, dorongan, dan kekuatan serta perilaku. Jadi kita bisa melihat kepribadian ini dari perilaku, ya, yang dilakukan oleh seorang atau individu. Personality atau kepribadian yang unggul merupakan kunci keberhasilan setiap orang dalam membangun karir. Ya, demikian juga dengan salesman. Saya kira ini menjadi satu hal yang sama-sama kita sepakati, ya, bahwa memang personality ini merupakan satu komplement yang sangat penting bagi pengembangan karir. Ya, dalam profesi apapun, ya, personality ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, begitu juga dengan salesman. Kepribadian yang unggul menyumbang 80%. Ini adalah hasil riset dari John Ernest, ya, dalam Salesmanship Fundamentals. Ya, 80% keberhasilan seorang salesman dalam menjual produknya. Ya, artinya sangat besar sekali, ya, pengaruhnya, ya, personality ini, kepribadian ini bagi keberhasilan salesman di dalam menjual produknya. Selanjutnya adalah personality of salesman. Ya, jadi ada beberapa personality atau kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang salesman. Yang pertama adalah kepribadian menyenangkan atau engaging personality. Ya, jadi engaging personality ini adalah watak seseorang yang selalu menyenangkan orang lain, ya, atau membuat orang lain di sekitarnya menyukainya. Ya, kepribadian menyenangkan ini dimulai dari raut muka yang menyenangkan, kemudian senyum secara tulus, cara berbicara yang santun, dan tindakan yang respektif atau menghargai orang lain. Ya, jadi ini penting dimiliki. Kepribadian menyenangkan ini dalam rangka untuk menarik hati customer, ya, konsumen, ya, bagaimana mereka bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, ya. Jadi bukan hanya sekedar transaksi jual beli, tetapi lebih kepada personal relations, ya, membangun personal relations antara salesman dengan konsumen. Kemudian kepribadian meyakinkan, assuring personality, ya. Personality meyakinkan ini adalah membuat konsumen percaya terhadap produk yang ditawarkan. Tentu saja dengan kita memberikan informasi, ya, dengan cara yang meyakinkan, menyampaikan tentang produk kita kepada konsumen dengan cara yang meyakinkan, kemudian dengan antusias, begitu, ya. Ini konsumen menjadi lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Ya, assuring personality ini paling tidak kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah pengetahuan tentang produk. Ya, jadi kita harus tahu seluk-beluk produk yang kita tawarkan. Ya, produk knowledge-nya. Ya, spesifikasi produknya sampai ke detail-detail terkecil, kita harus tahu bagaimana produk kita ini, ya, seperti apa produk kita ini.
Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kejujuran. Tentu saja apa yang kita sampaikan harus berlandaskan pada kejujuran. Ya, jadi tidak boleh kemudian kita menyampaikan sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu ya, bukan hal yang sebenarnya. Kalau memang produk kita punya kekurangan, ya harus kita sampaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kepribadian berwibawa atau compelling personality. Ya, kepribadian yang sangat berperan dalam proses penjualan ya, karena membuat konsumen merasa senang dalam menjalin relation. Tadi di dalam transaksi jual beli ya antara salesman dengan konsumen ini bukan hanya berhenti pada transaksi itu saja, tapi juga penting untuk membangun relations, hubungan. Ya, karena dari relations itu hubungannya menjadi lebih personal gitu ya. Bukan hanya sebatas nanti berhenti pada saat transaksi saja. Setelah itu ada kelanjutan yang mungkin bisa dibangun antara konsumen dengan salesman. Ya, untuk membentuk compelling personality ini setidaknya perlu memperhatikan 3 hal. Kecepatan berpikir dan bertindak, kemampuan menguasai diri, kemudian kemampuan mengikuti proses. Ya, jadi harus cepat ketika berpikir dan bertindak. Ditanya sesuatu hal terkait dengan produk oleh konsumen, kita harus cepat menjawab, kemudian harus bisa menguasai diri juga, dan penting juga untuk mengikuti proses, karena dalam proses penjualan itu mulai dari prospek sampai dengan closing penjualan itu pasti butuh waktu yang kadang tidak sedikit gitu ya, prosesnya cukup lama, sehingga kita juga harus bisa mengikuti proses sebagai seorang salesman. Kemudian kepribadian dinamis atau dynamic personality. Ya, ini kepribadian seorang yang memiliki spirit atau semangat yang tinggi, antusiasme dan rasa percaya diri yang tinggi. Ya, salesman sangat membutuhkan kepribadian ini karena dalam melakukan pekerjaan pastinya menghadapi banyak tantangan dan kegagalan. Ya, dalam proses transaksi penjualan ini pastinya ada dinamika yang terjadi ya, penolakan, kemudian ya tantangannya banyak, intinya seperti itu. Sehingga kepribadian yang dinamis ini penting untuk dimiliki karena ya tadi ya semangatnya tinggi, kemudian antusias dalam melakukan prospek kepada konsumen, ya rasa percaya diri, ya sehingga ini membantu seorang salesman untuk bekerja lebih fight ya. Jadi tidak gampang menyerah gitu. Ketika ditolak sekali, coba lagi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah kepribadian berorientasi pada pencapaian atau achievement orientation personality. Ya, ini tenaga penjualan yang mempunyai dan fokus pada pencapaian tujuan, dan biasanya mereka akan berusaha mencari berbagai alternatif cara jika target mereka belum tercapai. Ya, orientasinya adalah pada tujuannya, pencapaian tujuan. Jadi ketika terjadi kegagalan ya tidak berhasil sampai pada barang terjual kepada konsumen, ya, seorang salesman akan mencari alternatif cara yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa mencapai target tersebut. Kemudian ini juga penting, curiosity personality ya, kepribadian yang selalu ingin tahu. Kepribadian ini lebih banyak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan. Jadi rasa ingin tahu tentang apapun yang berkaitan dengan penjualan. Nah, ini dalam rangka untuk mengembangkan diri ya. Jadi curiosity personality ini penting ya, dalam rangka seorang salesman itu bisa lebih semangat di dalam pengembangan diri. Karena pastinya di dalam proses ya seorang salesman itu berproses. Ya, mungkin 1 tahun pertama ketika bekerja sebagai salesman dia belum tahu banyak tentang dunia sales gitu ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini penting curiosity ini ya, dalam rangka agar seorang salesman itu bisa terus berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya etika di dalam bisnis. Ya, persoalan etika ini muncul menjadi topik yang banyak dibicarakan pada akhir ini, menunjukkan bahwa bisnis perlu untuk memiliki tanggung jawab sosial. Ya, jadi karena penjualan ya ini ya, bisnis khususnya di penjualan ini berhubungan dengan masyarakat.
dengan konsumen, ya tentu saja perlu mempertimbangkan etika, ya. Bisnis ini perlu memiliki tanggung jawab sosial. Nah, urgensi etika ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, etika merupakan suatu yang diharapkan masyarakat. Kemudian memberikan dukungan agar bisnis berjalan dengan lebih baik dalam jangka panjang, dan perusahaan merupakan bagian dari komunitas masyarakat, memiliki tanggung jawab juga terhadap masyarakat tersebut. Intinya adalah etika ini punya peran yang sangat penting karena di dalam bisnis, apalagi penjualan langsung berinteraksi dengan masyarakat, ya, sehingga etika ini harus betul-betul diperhatikan, ya, di dalam berinteraksi dengan masyarakat ini. Ya, bagaimana etika, hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat, ya, bagaimana norma yang ada di masyarakat, ya. Nah, ini juga penting dalam rangka agar bisnis itu bisa berjalan lebih baik dalam jangka panjang, ya. Artinya diterima oleh masyarakat bisnis yang kita jalankan, proses penjualan yang kita lakukan ini bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya adalah etika komunikasi dalam sales. Ya, jadi proses komunikasi dalam sales, etika sangat diperlukan. Dalam proses ini keberhasilan penjualan ditentukan. Ya, karena penjualan ini berkaitan erat dengan komunikasi, ya, antara seorang salesman dengan konsumen, ya, maka komunikasi, bagaimana etika komunikasi ini harus dijaga oleh seorang salesman, ya. Bisa kita lihat dari gambar ini adalah proses komunikasi, ya, proses komunikasi yang dilakukan oleh salesman dengan calon konsumen. Ya, komunikasinya bisa secara langsung atau direct communication, atau bisa juga melalui media, ya, telepon, sosial media, email, dan lain-lain. Ya, intinya adalah menyampaikan pesan kepada konsumen. Nah, dalam proses penyampaian pesan ini harus mengedepankan etika, ya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, ya, seorang salesman sampaikan kepada konsumen ini bertentangan dengan etika, ya. Nah, harapannya adalah dengan kita menyampaikan pesan itu dengan beretika, maka respon, ya, atau efek yang ditimbulkan, ya, respon dari konsumen itu menjadi lebih positif. Prinsip etika komunikasi dalam sales, ya. Jadi etika komunikasi dalam menjual merupakan salah satu persyaratan keberhasilan dalam melakukan penjualan. Tentu saja sudah disinggung. Kemudian etika pada umumnya tidak sekedar tuntutan moral, juga merupakan tuntutan perilaku pada saat menawarkan atau menjual produk pada pembeli maupun kepada pelanggan. Ya, tadi ya, dalam proses menjual barang itu, ya, tentu saja harus diperhatikan, ya, tuntutan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat itu seperti apa pada saat kita menawarkan produk, ya. Jadi ada etika-etika yang harus kita jaga. Beberapa prinsip etika komunikasi penjualan, ya, ini diantaranya prinsip kepatuhan terhadap peraturan, ya, tentu saja kita harus berpedoman, ya. Jadi ada norma-norma hukum, ya, regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang tentu saja harus kita ikuti. Prinsip kerahasiaan dan kejujuran tentu saja, ya, keterbatasan keterangan, kehormatan profesi, pertanggungjawaban sosial, persamaan perilaku, kebersihan pribadi. Ya, ini adalah beberapa prinsip yang harus kita jaga dalam proses kita berkomunikasi dengan konsumen, ya, sebagai seorang salesman. Oke, selanjutnya adalah kita masuk pentingnya penampilan diri dalam penjualan. Ya, tadi dari beberapa prinsip itu, ini penting juga untuk menjadi perhatian adalah berkaitan dengan penampilan diri. Ya, kesan atau image dari sebuah produk akan banyak dipengaruhi oleh penampilan diri sales force mereka, ya, pasukan sales mereka, ya. Kecuali jika produk itu atau jasa itu telah memiliki brand yang kuat, brand awareness, brand credibility, brand equity, ya, mereka sudah punya reputasi yang besar gitu, ya, brandnya itu. Ya, mungkin hal ini bisa dikesampingkan, walaupun tidak betul-betul dikesampingkan juga, ya, tetap punya peran yang penting di dalam membangun reputasi dari produk atau jasa yang kita tawarkan, ya. Penampilan salesman secara umum akan diwakili oleh kerapihan diri, kebersihan diri, dan kesegaran diri, ya.
Ya, kerapian diri ini menyangkut cara berpakaian ya, potongan rambutnya harus seperti apa, make upnya, perfumnya, sepatu dan aksesoris lain ya. Jadi rapi gitu. Pada perusahaan-perusahaan tertentu ya yang bergerak di perbankan misalnya, asuransi dan lain-lain ya, aspek-aspek ini menjadi satu ya terintegrasi dalam SOP perusahaan ya. Bagaimana potongan rambut itu diatur, kemudian make up ya, parfumnya harus seperti apa, sepatu, aksesoris ya. Di beberapa perusahaan itu menjadi satu standar operational prosedur ya. Karena penting sekali kerapihan diri ini ya. Seorang salesman adalah garda paling depan dalam menawarkan produk ya, berhubungan langsung dengan konsumen, sehingga aspek ini harus betul-betul diperhatikan. Kebersihan diri ini berkaitan dengan kebersihan badan, pakaian, dan kebersihan perlengkapan diri yang lain ya. Tentu saja ya harus bersih ya badan pakaiannya. Kemudian kesegaran diri ini menjadi komplement ya, pelengkapnya ya untuk menyempurnakan penampilan salesman ya. Jadi biasanya kita lihat ya salesman yang profesional gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan yang mereka sangat concern terhadap sales force mereka ya, pasti akan memperhatikan hal-hal ini, kerapihan, kebersihan, kesegaran ya. Jadi performa seorang salesman ini diukur dari sini. Mereka harus bisa berpenampilan rapi, bersih, dan segar gitu ya. Segar ini dalam artian ya antusias gitu ya, nggak loyo gitu ya. Pada saat menawarkan barang juga energik begitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Kita akhiri ya sesi kali ini dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.